menjawab pertanyaan. Nah, video kan. Video jawab nih. Oke, nah. Lah. Lah. Pojek, botelet. Lagi, ya, ini kan lah, satu. Tinggal baca aja dulu untuk pertama. Yang mana ini kak? Iya, Dek. Saya dari tim Pro akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Berapa positif membawa HP saat di sekolah? Iya. Membantu proses belajar, HP dapat digunakan sebagai alat bantu belajar seperti mencari informasi, mengakses materi pelajaran dan menggunakan aplikasi pendidikan. Ya. Tim Pro. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya dengan tim kontra? Saya tidak setuju. Oh, karena membawa HP ke sekolah bisa membawakan kepada pelajar-pelajar Indonesia, dan kesenjangan tersebut akan menurunkan literasi para pelajar Indonesia dan bisa menunda yang tadinya harus digunakan untuk mencari hal-hal yang baru, tetapi malah digunakan untuk nonton TikTok, nonton yang joget-joget itu apa? Hargai. Murah. Juga kalau misalnya kita juga kecanduan, dengan HP, dengan membawa HP di sekolah, nah itu juga bisa menurunkan pola pikir kita. Karena sinar-sinarnya yang dari HP itu yang membuat otak kita yang bisa ngeblank dan bisa sakit kepala, hingga kita tidak bisa memperhatikan apa yang guru bilang dan memahami materi apa yang guru sudah jelaskan. Oke, terima kasih. Silakan kepada tim Pro menjawab. Lebih lanjut. Tapi jika penggunanya lebih baik, dia dapat mencari meningkatkan komunikasi melalui HP tersebut. Ini HP memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan guru, orang tua, dan teman-teman dengan lebih mudah. Pada lagi silakan kepada tim kontra. Apa ya? Apa nih? Walaupun itu bisa adalah sarana yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, tetapi banyak pelajar-pelajar zaman sekarang ini yang menggunakan HP itu bukan hanya untuk pendidikan, kan kita bisa juga menggunakan sarana-sarana yang di sekolah untuk pendidik, untuk alat-alat pendidikan gitu, bukan hanya HP saja. Jika HP itu sinar yang kalau misalnya kita kecanduan di bawah HP ke sekolah, sinarnya itu akan bisa membuat kita sakit kepala. Jadi itu akan bisa menurunkan literasi dan pola pikir remaja-remaja Indonesia zaman sekarang, dan bisa menurunkan IQ remaja zaman sekarang. Bagaimana tanggapannya dengan tim Pro? Singkat saja. Paham. Ingat saja. Jauh. Nah, jangan terfokus kalau di situ, silakan tanggapi apa yang diomongkan tadi. Tanggapi langsung. Robi itu paling jauh, saudara paling jauh. Nah, silakan tanggapi.
sebenarnya poin lagi. Nggak ada sponsor-sponsor. Ya, satu. Tetapi dampak positifnya dapat mengembangkan keterampilan. Teknologi membawa HP ke sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi seperti menggunakan aplikasi mengedit foto dan membuat video. Ya, itu dia. Saya tidak setuju karena ini semuanya warga Indonesia ini ya, terutamanya bagi pelajar bisa membuat kerusuhan karena satu benda saja yang kita sayangkan karena untuk belajar sekalinya HP gadget kita hilang itu akan menjadikan kerusuhan karena kita semua akan mencari informasi dalam situ juga akan hilang fokus juga terhadap HP itu juga karena kita terlalu sibuk. Ya, adil ya. Nah, silakan tanggapi. Katanya kalau terlalu fokus nanti buyar ke situ aja kerjaannya, kata tim kontra. Bagaimana tanggapannya tim pro? Nih peserta didik nih handphone aja kerjanya nih. Jadi lupa nih belajar. Nah, bagaimana tanggapannya? Kalau bawa handphone ke sekolah kira-kira kalian dukung nggak? Sedangkan pemerintah kan membenarkan membawa handphone. Silakan. Paham. Baiklah. Tapi dahulunya bisa mendapatkan informasi dari HP tentang pelajaran-pelajaran yang tidak didapat di sekolah. Tambah lagi apa lagi? Aduh. Bagaimana tanggapannya dengan tim kontra? Tapi ada sarana yang disediakan oleh sekolah-sekolah untuk seperti perpustakaan dan itu juga bisa meningkatkan literasi manusia dan bisa meningkatkan SDM dan IQ manusia di zaman sekarang ini. Iya, untuk membaca apalagi Indonesia menduduki tingkat bawah orang yang literasinya paling rendah. Itu Indonesia juga pelajar-pelajar Indonesianya sangat jarang menggunakan buku di perpustakaan untuk membaca, malah menggunakan HP yang bisa mengurangkan IQ kita dan literasi kita. Bagaimana tanggapannya dengan tim pro? Ayo jangan pembicara dia satu orang. Semuanya harus ngomong. Res, bicara Res. Tanggapi, katanya gini, apa sih gunanya perpustakaan kalau nggak baca buku di situ? Itu tanggapan intinya. Tapi kan bilang nih saya mewakili tim pro. Tapi kan bilang pemerintah kan sudah membenarkan membawa handphone. Apa salahnya kita mencari informasi lewat handphone saja? Kenapa harus susah-susah kita ke perpustakaan? Silakan tanggapi. Apa guna Google? Karena dia juga Nah ya nggak apa-apa. Jadi ke sana. Saya bantu jawabkan. kan sekolah adalah sarana yang untuk mengekspresikan diri kita untuk mencari bakat dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya waktu kita untuk handphone saja, apakah itu bisa mencari bakat kita? Tidak bisa. Soalnya untuk mencari bakat kita harus mempelajari hal-hal yang baru. Apa yang tidak kita miliki kita pelajari semuanya. Silahkan tanggapi. Singkat saja, Pak. Singkat apa sih? Pak Islam mati kaki gede-gede. Tapi tidak semuanya ada di buku. Tapi kan kita mengekspresikan diri kita untuk mencari bakat kita. Kalau misalnya kita terjun kepada gadget saja, itu tidak bisa mencari-cari bakat kita, mempelajari hal baru, karena kita terfokus kepada gadget kita. Kau bercakap, kau bercakap. Pendapat tim pro gitu toh. Tak masuk lah. Itu ya
Apa katanya? Mencari bakat di dalam sekolah. Saat ini kan bahwasanya gadget ini memberikan banyak pengaruh nih. Untuk bisa tahu bakat kita ini kan diri kita sendiri yang tahu nih. Tapi gunanya gadget ini YouTube contohnya. Misalkan kita cari apa sih yang rasanya kiranya sama dengan kesukaan kita. Bisa, itulah gunanya gadget tadi. Menolong kami. Enggak, bisa. Silakan tanggapi. Saja. Isin gitu ya. Isin. Silakan. Bagaimana? Tapi lebih efektif kalau misalnya kita mencari bakat kita itu dengan cara mempelajari hal-hal yang baru dan dengan cara seperti mempraktikkannya karena otak kita bisa berjalan, otak kanan kita bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalnya itu, apakah kita bisa mempraktikkannya? Silakan tanggapi. Kalau kamu bisa berarti kamu membenarkan dia. Oke, dah boleh disimpulkan tim pro dulu. Kesimpulannya bagaimana dampak membawa handphone ke sekolah? Jadi kesimpulannya, kalau menurut tim pro, bagaimana tanggapannya kalau membawa handphone sekolah nih, peserta didik nih bawa handphone, bagaimana tanggapannya? Kalian mendukung kan? Silahkan. Silahkan. Boleh tim kontra dulu atau tim pro? Boleh tim kontra dulu kesimpulannya. Res. Singkat saja. Bahwasannya kami dari tim kontra menyimpulkan bahwa penggunaan handphone sekolah itu sebenarnya tidak bagus, bilang lebih bagus tidak membawa handphone ke sekolah. Dah, misalkan begitu. Kalau tim pro, kami dari tim pro mendukung bahwasanya pemerintah sudah menerapkan apa yang sudah ditetapkan, berarti itu memang sudah yang terbaik, Nah, tambahkanlah. Nah, bilang, silakan tim. Mau yang mana duluan? Silakan kepada tim pro untuk menjawab dulu, Bang. Kesimpulan. Untuk menjawab kesimpulan dari dampak membawa handphone ke sekolah. Bisa menjalani pelajaran dengan cepat dan tidak atau jadi pribadi. Jadi kamu mendukung bahwasanya dari tim pro mendukung bahwasanya membawa handphone sekolah ini boleh-boleh saja, malah menambah pengetahuan katanya. Silakan tim kontra, bilang. Silakan kepada tim kontra untuk menanggapi pertanyaan dari tim. Bukan pernyataan, kesimpulan. Dari tim kontra berdasarkan hasil debat kali ini. Saya tidak setuju karena kalau misalnya membawa HP dua gadget di sekolah ada berdampak negatifnya seperti gangguan proses belajar mengajar, kecanduan karena membawa HP yang bisa menimbulkan tidak fokus terhadap apa yang dulu bilang, penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, banyak penggunaan yang banyak pelajar-pelajar yang menggunakan gadget itu seperti yang tidak bertanggung jawab, seperti menonton video yang tidak pantas, mengirim pesan-pesan yang tidak pantas juga dan lain sebagainya. Dan juga yang keempat itu kerusuhan. Nah, HP juga menimbulkan kerusuhan. Apabila kita kehilangan HP, itu juga akan bisa menyebabkan saling tuduh menuduh. Ada saling tuduh. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pengaruh terhadap kesehatan seperti sakit kepala yang kalau kita terkena sinar radiasi pada HP itu kepala kita. Nah, itu akan menyebabkan sakit mata, sakit kepala, dan lain sebagainya. Oleh debat dan apabila kita mendapatkan sakit kepala itu, kita juga tidak akan bisa
memahami apa yang dibilang guru. Dan kita juga tidak bisa jika kita membawa handphone ke sekolah. Singkat saja. Singkat saja. Tidak boleh. Nah, cukup sekian. Baiklah, cukup sekian debat kali ini. Saya moderator dulu. Saya sebagai moderator izin untuk undur diri. Nah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.